Selamat datang di podcast Ngopas, ngobrol santai bareng ASN. Tempat kita ngobrol ringan, tapi isinya tetap berbobot. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita dengar, sering kita hafal, sering kita pikirkan juga, tapi mungkin masih sering lupa kita praktikkan ya, apalagi di tempat kerja. Ya, apalagi kalau bukan nilai core value berakhlak. Nah, biar nggak cuma jadi jargon aja, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sih penerapannya langsung di lapangan, khususnya di lingkungan kerja kita ya, yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan serunya lagi, saya nggak sendirian nih, sudah ada 4 narasumber dari latar belakang yang berbeda-beda. Langsung aja yuk kita sapa satu persatu. Yang pertama dari tenaga kesehatan, ada Mbak-Mbak Perawat dan Mbak-Mbak Bidan, ada Mbak Konia, Mbak Via, dan Mbak Nabila. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo, Halo, baik. Halo, alhamdulillah baik. baik. Nah, alhamdulillah baik ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke petugas keimigrasian. Ada Mbak Agustin. Halo Mbak Agustin, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Oke, tanpa berlama-lama ya teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke topik pembicaraan yang pertama, yaitu tentang berakhlak itu sendiri. Seperti apa sih konsepnya dan berakhlak itu bagaimana sih penerapannya di lingkungan kerja kita sehari-hari, terutama di lapangannya langsung. Yuk kita simak pengalaman dari rekan-rekan saya. Silahkan. Oh iya, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit ya terkait apa sih berakhlak gitu ya. Jadi menurut saya berakhlak itu nilai dasar atau core value yang menjadi pedoman, sikap, perilaku sebagai aparatur sipil negara. Akronim dari 7 nilai utama yaitu yang pertama berorientasi pelayanan yang artinya mengutamakan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Untuk nilai berakhlak yang kedua yaitu ada akuntabel, di mana di sini seorang ASN harus bertanggung jawab dan juga atas segala tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua ada kompeten, di mana seorang aparatur sipil negara itu mau terus belajar nih, belajar untuk meningkatkan kompetensi dirinya atau kemampuan dirinya agar menjadi pelayan publik yang lebih baik lagi. Kemudian dalam nilai berakhlak itu juga ada nilai harmonis. Di mana nilai harmonis itu berarti saling menghargai dan saling menjalin hubungan kerja yang baik dengan teman dan rekan kerja. Kemudian juga loyal, yaitu setia kepada negara, setia pada organisasi, dan juga menjaga nama baik instansi. Kemudian untuk nilai berakhlak juga ada nilai yang adaptif. Adaptif yang di sini dimaksudkan yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir itu ada kolaboratif. Nah, yang dimaksud dari kolaboratif di sini adalah mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Oke, keren banget ya, udah dijelaskan tadi satu persatu berakhlak itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada rekan-rekan narasumber yang keren. Bagaimana sih penerapan di lapangan itu berakhlak itu sendiri bagaimana? Mungkin kita dengan latar belakang yang berbeda ya, mungkin banyak sekali pengalaman atau tips-tips apa sih berakhlak itu di lapangan? Seperti itu. Silahkan. Pengalaman saya yang ada di rutan. Jadi berakhlak itu kalau di lapangan itu bukan hanya sekedar hafalan nilai aja sih. Jadi kelihatannya sikap kecil, tapi harus dilakukan setiap hari. Bahkan ketika kita lagi capek, kita lagi tertekan, sedang nggak diawasi, dan ternyata di lapangan itu sangat kepake banget nilai berakhlak itu. Misalnya dengan berorientasi pelayanan ya. Jadi kita itu nggak boleh pilih pasien, semua harus dilayani, mau itu warga binaan atau pegawai, semuanya itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Oke, berarti nggak ada ya, Kak, istilahnya, pasien nih susah dibilangin nih, atau mungkin, si pasiennya ini kayak nyebelin banget sih, males gitu, nggak ada ya, Kak? Ya, ada istilah kayak gitu. Karena justru di situ iman kita tuh diuji. Karena semua pasien, mau itu warga binaan, mau itu pegawai, atau masyarakat umum, semuanya punya hak yang sama dalam menerima pelayanan kesehatan yang maksimal. Jadi, untuk memberikan pelayanan kesehatan itu kan juga tugas kita ya sebagai tenaga kesehatan. Jadi nggak mandang mau kasusnya itu gampang, mau kasusnya itu susah, mau itu anak pejabat atau siapapun, semua kami tetap layani secara maksimal.
Dan juga karena sebenarnya semakin susah kasusnya itu, justru kita jadi makin banyak belajar dari kasus itu, kayak gitu. Oke, itu dari sudut pandang latar belakang kita sebagai seorang perawat. Saya mau tahu juga dong kalau dari latar belakang seorang bidan itu gimana, Mbak Koni? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, terima kasih Mbak Melisa. Nah, kalau saya sendiri ya, sebagai bidan itu yang paling kerasa itu empati dan akuntabelnya. Kenapa kayak gitu? Karena yang kita tangani itu hal yang sensitif ya, sangat sensitif sekali ya. Kadang tuh tiba-tiba pasien suka cerita hal-hal pribadinya nih. Dan kita sebagai aparatur sipil negara itu punya batasan privasi untuk tidak menceritakan hal-hal tersebut itu ke halayak umum. Berarti bukan cuma skill aja ya Mbak yang harus kita asah, tapi juga attitude kita dan perasaan kita tuh harus ngeblend gitu di situ. Bener nggak? Bener banget Mbak Mei. Di sini tuh kita harus tetap melayani pasien dengan baik. Kemudian kembali lagi ya, yang kita tangani ini kan warga binaan nih. Jadi pasti mereka itu masuk penjara itu dengan latar belakang mempunyai masalah gitu. Entah masalah kriminal ataupun dan lainnya, kita tetap harus memiliki batasan. Tetap harus waspada, tegas, dan nggak sehingga mereka itu nggak semena-mena ke kita gitu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, kalau dari sudut pandang keimigrasian itu gimana sih? Kita tanya ke Mbak Agustin. Oke, kalau dari saya, kalau untuk nilai harmonis ini sangat penting banget ya, terutama karena di keimigrasian kita bertemu dengan pemohon paspor, kemudian juga ada yang melakukan BAP, pembuatan visa, dan yang sebagainya. Kalau misal kita yang arogan, suasana menjadi panas dan yang terjadi malah orang-orang pada gak bikin paspor lagi gitu. Jadi tetap harus tegas tapi manusiawi ya Mbak ya. Iya betul. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan itu untuk nilai adaptif. Untuk adaptif di sini dalam pembuatan paspor kita sudah ada aplikasi baru namanya M-Paspor. Jadi nanti untuk pendaftarannya kita bisa melalui M-Paspor tersebut. Dan untuk nilai adaptif itu wajib bagi saya karena dunia ini dinamis. Sistem pasti akan semakin lama semakin berubah. Kalau kita nggak mau belajar pasti bakal akan tertinggal banget nih. Udah dijelaskan tadi ya, banyak sekali kemajuan ilmu teknologi, kita bisa bikin paspor, melalui paspor kayak gitu. Jadi kita sebagai ASN tuh harus tetap update terus ya, nggak boleh ketinggalan zaman gitu istilahnya. Nah, kita udah belajar banyak. Sekarang kita masuk ke topik pembicaraan yang kedua, yaitu tentang cerita nyata di lapangan. Nah, pasti banyak banget dong pengalaman teman-teman rekan-rekan sekalian nih yang berbekas gitu lah sebagai pelayan publik ya, sebagai seorang ASN dalam menerapkan nilai berakhlak tuh pasti banyak banget pengalaman yang enak dan gak enak. Bisa diceritain dong gimana mungkin pengalamannya satu-satu gitu. Pengalaman dari saya nih ya Mbak Mai. Jadi waktu itu ada warga binaan yang kondisinya itu sangat kritis. Nah, kita sebagai ASN, kita juga harus menerapkan itu nilai-nilai berakhlak. Kita harus cepat, tepat, koordinasi dengan sekitar, dan kunci utama itu kita harus tetap tenang. Terus ada lagi mungkin yang lain dari Mbak Ponia berpengalaman sebagai bidan di lapas maupun rutan. Ada Mbak Melisa. Nah, di sini tuh saya tuh pernah ya. Awalnya itu saya dapat pasien itu yang tertutup, sangat tertutup gitu. Tapi karena kita melalui pendekatan yang step by step, pelan-pelan, akhirnya rasa kepercayaan antara pasien tersebut dan saya itu terbangun. Nah, di sini itu momen yang bikin saya sadar bahwa empati itu benar-benar diperlukan di sini kayak gitu. Terus juga ada konflik nih antar warga binaan. Kalau sebagai yang sifatnya netral ya, aparatur sipil negara itu kan netral itu. Kita kalau salah pendekatan itu bisa jadi menjadi masalah besar nih. Jadi harus adil, sabar, dan nggak emosian gitu. Oke, berarti banyak banget ya yang harus diutamakan ya. Tentunya kita sebagai pelayan tuh harus mengutamakan kesehatan juga. Selain itu fisik maupun mental kita juga diuji di situ. Nah, selanjutnya dari Mbak Agustin ini gimana nih sebagai petugas imigrasi yang tentunya melayani banyak orang, lebih banyak orang lagi gitu. Oke, jadi kalau untuk di imigrasi, kami ini selalu berhadapan dengan orang-orang yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda juga. Ada yang kooperatif, kemudian ada yang emosional, tapi dari semua itu kita harus tetap ramah dan tetap tegas juga, karena kan nanti untuk permohonan paspor kita memerlukan beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi. Mungkin cerita nyata di lapangan atau pengalaman kita di lapangan itu banyak banget yang menguras fisik, mental, itu banyak banget. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih, tantangan apa sih mungkin tantangan terbesar gitu yang pernah teman-teman hadapi gitu kan? Apa aja gitu? Mungkin bisa di-sharingkan ke kita semua pendengar.
Kalau dari saya ya Mbak Mei, mungkin kalau untuk tantangan terbesar sendiri itu lebih ke keterbatasan tenaga sih, keterbatasan sumber daya manusia. Karena kalau dalam satu lapas itu kan warga binaannya tuh bisa sampai 100 lebih ya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sendiri itu cuma tersedia satu atau dua orang. Jadi kalau misalkan satu atau dua orang dibandingkan dengan 100 warga binaan itu cukup kewalahan ya sebenarnya. Kalau misal dibilang capek sih ya capek, tapi mau nggak mau semua pekerjaan itu kan tetap ada resikonya. Jadi tetap harus profesional, tetap harus maksimal dalam melayani warga binaan. Seperti itu. Fasilitas juga kadang terbatas nih. Kita dituntut untuk kompeten, tapi mau nggak mau harus bisa memaksimalkan di fasilitas yang udah disediakan gitu. Kita dituntut berpikir kreatif ya dengan yang apa yang ada gitu. Jadi ya semangat buat kita juga kayak gitu kita maksimalkan sebagai aparatur sipil negara ya. Untuk di imigrasi juga untuk tekanan kerja ini kan tinggi. Kalau misal kita ada pemohon yang emosi atau kitanya juga terbawa emosi juga itu harus benar-benar dijaga. Bahaya banget kalau misal kita terbawa emosi juga. Terus juga perubahan sistem di sini itu cepat banget. Jadi harus tetap selalu belajar karena kalau nggak cepat belajar kita pasti bakal tertinggal banget. Kita harus tetap dituntut gitu, ada tekanan dari mana-mana dari segala sisi gitu. Nah, dan yang terakhir kita mau bahas tentang yang gak kalah penting ya, tips biar tetap berakhlak meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak tekanan dari manapun gitu. Mungkin bisa di-share dong biar kita tahu nih, ASN tuh tahu gitu. Tips-tips dari rekan-rekan kita sekalian dari narasumber kita tuh apa aja berdasarkan yang sudah pernah dialami dari masing-masing. Kalau dari saya dari imigrasi itu tentunya kita selalu ingat dengan tujuan kerja kita dan didasarkan dengan nilai-nilai berakhlak terutama di pelayanan karena kita sebagai ASN ini sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa juga. Jadi kita seharusnya bisa menjadi role model di tengah-tengah masyarakat secara baik gitu. Menambahkan ya Mbak Mai. Jadi sebagai perawat sebenarnya sama sih. Karena kita kan punya niat. Yang pertama itu kita harus melayani masyarakat dengan maksimal. Terutama dalam hal kesehatan. Nah, kita ini kan sebagai tenaga kesehatan itu sebenarnya sudah disumpah sebelumnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan pasien satu dengan yang lain. Jadi kita tetap melayani pasien itu dengan sepenuh hati. Dan yang terpenting kita itu bekerja dengan sepenuh hati. Setuju banget nih dengan statementnya Mbak Via nih. Kita sebagai tenaga kesehatan itu harus bekerja pakai hati. Mau sebanyak apapun pasiennya, kalau kerjanya pakai hati, insya Allah jadi lebih ringan nih tugas kita. Kemudian juga meskipun faktor lain itu tetap berpengaruh ya, menurut saya. Tapi kalau kita kerjanya pakai hati tuh ya udah ngalir aja gitu, nggak kerasa bebannya gitu. Tapi kalau kita anggap beban ya pasti capeknya capek banget gitu ya. Semua punya tips masing-masing ya, tipsnya simple tapi tetap bisa buat kita belajar. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Nggak kerasa ya kita dari tadi ngobrol ke sini dan seru banget sih memang ya pembahasan kita tentang berakhlak. Jadi kita hari ini belajar kalau berakhlak itu bukan cuma hafalan kita atau pikiran kita aja, tapi memang itu harus menjadi kebiasaan kita tentunya sebagai seorang ASN dan itu bukan cuma diucapkan aja, tapi juga harus diterapkan dimanapun tempat kita bekerja, mau di blok hunian, di pelayanan publik, di kantor sekalipun, kita harus tetap menerapkan nilai berakhlak itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman narasumber sekalian, sangat menginspiratif dan sangat informatif sekali ya. Keren banget insight-nya dan buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan ini, semoga ini menjadi pengingat bahwa kita sebagai ASN punya peran besar dan semuanya itu dimulai dari mulai yang kita lakukan. Oke, saya Melisa Desiana. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Ngopas selanjutnya. Ngobrol bareng santai ASN. Bye-bye. Bye-bye.